Bagaimana jika pahlawan dalam cerita rakyat Jepang yang kita kenal, Momotaro, sebenarnya adalah penjahatnya? Selamat datang di dunia kelam Tougen Anki, di mana kita akan menyelami kisah Shiki Ichinose, seorang remaja yang mewarisi darah iblis dan dendam yang membara. Anime ini baru saja mengadakan premier dunianya di AFA Indonesia. Dan dalam video ini, kita akan kupas tuntas siapa sebenarnya sang protagonis, Shiki Ichinose. Untuk benar-benar memahami dendam yang membara di dalam diri Shiki, kita harus kembali ke awal sebelum hidupnya hancur berkeping-keping. Sebelum tragedi itu, Shiki Ichinose adalah gambaran klasik seorang remaja pemberontak. Dia pemarah, sulit diatur, dan bahkan dengan bangga mengakui dirinya baru saja dikeluarkan dari sekolah. Tapi di balik sikap kasarnya itu, ada hati yang baik dan hubungan yang sangat dalam dengan satu-satunya orang yang ia anggap keluarga, ayah angkatnya, Tsuyoshi Ichinose. Meskipun tidak memiliki hubungan darah, ikatan mereka adalah ikatan ayah dan anak yang tulus. Tsuyoshi merawat Shiki dengan penuh kasih sayang, membesarkannya dari kecil setelah Shiki ditinggalkan. Namun, seperti remaja pada umumnya, Shiki seringkali impulsif. Dalam satu momen penyesalan yang akan menghantuinya, ia pernah melontarkan kata-kata menyakitkan kepada ayahnya, mengatakan bahwa ia senang mereka tidak punya hubungan darah. Dia tidak tahu betapa singkatnya waktu yang tersisa bagi mereka. Kedamaian palsu itu hancur dalam sekejap. Suatu hari, rumah mereka diserang oleh seorang pria misterius yang mengaku sebagai anggota Momotaro Agency. Disinilah kebenarannya mengerikan terungkap. Ternyata, dongeng Momotaro si pembasmi iblis adalah kisah nyata, dan perang antara klan Momotaro dan klan Oni telah berlangsung selama ribuan tahun. Dan yang lebih mengejutkan, Tsuyoshi, ayah angkatnya, adalah seorang Momotaro yang membelot. Ia telah menyembunyikan Shiki yang ternyata adalah seorang keturunan Oni sepanjang hidupnya. Dalam pertarungan brutal yang terjadi kemudian, Tsuyoshi mengorbankan nyawanya untuk melindungi Shiki. Melihat satu-satunya keluarga yang ia miliki tewas di depan matanya, trauma dan amarah yang tak terkendali meledak. Untuk pertama kalinya, darah Oni di dalam diri Shiki bangkit, mengubahnya menjadi monster yang dipenuhi amarah dan haus akan balas dendam. Inilah titik awal perjalanannya, di mana ia dilempar ke dalam konflik kuno yang memutarbalikkan semua yang ia ketahui tentang pahlawan dan penjahat. Karena dalam dunia ini, para Oni yang hidup dalam pengasingan justru diserang lebih dulu oleh Momotaro. Oke, sekarang kita masuk ke jantung pembahasan. Siapa sebenarnya Shiki Ichinose di balik amarahnya? Untuk membedahnya, kita akan melihat 3 pilar utama: kekuatannya, psikologinya, dan hubungannya dengan karakter lain. Pertama, mari kita bicara soal kekuatan. Sistem kekuatan di Tougen Anki sangat brutal dan personal. Para Oni, termasuk Shiki, memiliki kemampuan untuk memanipulasi darah mereka sendiri yang keluar dari tubuh, sebuah teknik yang disebut Blood Eclipse Release. Ini bukan sihir biasa, ini adalah mengubah esensi kehidupan menjadi senjata mematikan. Setiap Oni punya manifestasi kekuatan yang unik, dipengaruhi oleh trauma dan kepribadian mereka. Untuk Shiki, yang penuh amarah dan dorongan untuk membalas dendam, kekuatan ini seringkali termanifestasi sebagai senjata api, seperti pistol yang bisa ia ciptakan dari darahnya sendiri. Simbolisme yang sangat jelas. Kekuatannya adalah perpanjangan dari amarahnya yang meledak-ledak. Dan bukan hanya itu, ada petunjuk bahwa Shiki adalah keturunan dari Kishin api, memberinya potensi elemen api yang belum sepenuhnya ia kuasai. Ini adalah potensi kekuatan yang mengerikan yang tersembunyi di dalam dirinya. Pilar kedua, dan mungkin yang paling menarik, adalah psikologinya. Shiki adalah definisi dari protagonis shonen dengan sentuhan gelap. Dia impulsif, pemarah, dan digerakkan oleh satu hal, balas dendam atas kematian ayahnya. Dia bukan pahlawan tanpa celah yang ingin menyelamatkan dunia. Dia adalah anak yang terluka dan berbahaya. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Shiki seorang pahlawan atau seorang anti-hero yang berjalan di garis tipis antara kebaikan dan kehancuran? Trauma kehilangan satu-satunya keluarga telah membentuk dunianya. Amarahnya adalah kekuatannya, tapi juga kelemahan terbesarnya. Dia harus belajar mengendalikan monster di dalam dirinya sebelum monster itu menelannya sepenuhnya. Perjuangan internal inilah yang membuat perjalanannya begitu menarik untuk diikuti. Terakhir, pilar ketiga, hubungan.
Karakter tidak tumbuh dalam ruang hampa. Untuk Shiki, ada dua orang yang sangat krusial dalam perkembangannya. Pertama adalah Naito Mudano, instrukturnya di Akademi Rasetsu. Naito adalah kebalikan dari Shiki. Dia rasional, efisien, dan benci membuang-buang waktu. Dia adalah figur mentor yang mencoba menanamkan logika dan kontrol pada sifat impulsif Shiki. Hubungan mereka adalah tarik ulur antara keteraturan dan kekacauan. Dan yang kedua, tentu saja, adalah sang rival, Jin Kogasaki. Jin adalah teman sekelas Shiki yang selalu memakai topeng. Sosok yang tenang dan penuh perhitungan. Sama seperti Shiki, keluarganya juga dibantai oleh Momotaro, memberi mereka dasar yang sama, namun dengan reaksi yang berbeda. Hubungan mereka penuh dengan persaingan dan bentrokan. Pertarungan ideologi antara pendekatan yang tenang dan yang meledak-ledak. Rivalitas klasik inilah yang akan mendorong keduanya untuk melampaui batas mereka masing-masing. Jadi, setelah kita membedah semuanya, siapa sebenarnya Shiki Ichinose? Dia bukan sekadar protagonis shonen yang pemarah. Kekuatannya adalah cerminan dari jiwanya yang bergejolak. Amarahnya adalah topeng tipis yang menutupi luka batin dan rasa bersalah yang mendalam. Dan takdirnya akan ditempa di antara dua kutub. Logika dingin dari sang guru, Naito Mudano, dan bayangan kelam dari sang rival, Jin Kogasaki. Perjalanan Shiki baru saja dimulai. Dan pertanyaan terbesarnya bukanlah, apakah dia bisa membalaskan dendam ayahnya? Pertanyaan sesungguhnya adalah, akankah dia berhasil mengendalikan darah terkutuk di dalam dirinya? Atau justru akan ditelan oleh kebencian dan menjadi monster yang paling ia benci? Kami ingin mendengar pendapat kalian. Tulis teori kalian tentang masa depan Shiki di kolom komentar di bawah. Apakah kalian berada di #tim balas dendam atau #tim kendalikan diri? Jika kalian menikmati analisis mendalam seperti ini dan ingin menjadi bagian dari komunitas yang suka berpikir lebih jauh, jangan ragu untuk menekan tombol like sebagai dukungan kalian. Dan yang paling penting, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.